percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu.
bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak
Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Oh, hey. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Jangan jalan terus. Jangan jalan terus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari
sentuhan tanganmu. Kami tak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan.
Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya
ku temui di dalam Yesus, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima
Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku.
besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Di hidupku.
sendiri, menolongku di setiap musim di hidupku. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhanku, menjagaku di setiap musim di hidupku. Takkan pernah ku lelah jalani bersama-Mu Bapa, melewati semua badai di kehidupan. Takkan pernah ku ragu akan kasih setia-Mu Bapa, memberi pertolongan di dalam hidupku. Engkau Tuhan, sahabat di hidupku, takkan tergantikan kasih-Mu. Takkan pernah ku lelah akan kasih setia-Mu Bapa, melewati semua badai di kehidupan. Takkan pernah ku ragu akan kasih setia-Mu Bapa, memberi pertolongan di dalam hidupku. Engkau Tuhan, sahabat di hidupku, takkan tergantikan kasih-Mu. Takkan tergantikan kasih-Mu. Peganglah tanganku, Roh Kudus.
diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu
rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi rajaku yang
Selamat sore jemaat, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang dan selamat berkebaktian bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang datang berkebaktian di sore ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan dan kebahagiaan lainnya yang diperoleh dalam minggu ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Diberitahukan kepada jemaat bahwa seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, cuci tangan, memakai hand sanitizer, dan duduk sesuai dengan tempat yang telah disediakan. Selama kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. Penerimaan keuangan Minggu 10 Oktober 2021 pukul 9.00 WIB adalah sebagai berikut. Kolektan ibadah 13.280.000. Syukur 2.887.000. Perpuluhan 2.926.000. Sarana fisik 661.000. Penerimaan keuangan Minggu 10 Oktober 2021 pukul 18.00 WIB adalah sebagai berikut. Kolektan ibadah 6.018.000 rupiah. Syukur 280.000. Perpuluhan 1.110.000. Sarana fisik 453.000. Total penerimaan Minggu 10 Oktober 2021 adalah sebesar 27.615.000 rupiah. Pelayanan kebaktian di saat ini pukul 18 WIB dilayani oleh Pendeta Jene Peter MA. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Hokim Tong dan Majelis Jemaat GPM Nazaret. Pembacaan Alkitab terambil dari Yoel 2 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu ketiga. Yang mengisi puji-pujian dalam kebaktian ini, Grace Leinusa, Milano Nicholas, Willy Lawalata. Lagu awal menyambut kehadiran para pelayan, 2 Sahabat Lama, ayat 118, ayat 1 dan 2. Tuhan datang padamu. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari atas kesediaan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam berkebaktian di saat ini. Akhirnya, selamat berkebaktian dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rutu Malesi STH, Sekretaris Pendeta M. Takaria MSI.
kita mulai. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita. Ya Allah yang penuh kuasa, di tengah berbagai persoalan, kami mohon jangan tinggalkan kami. Ketika dunia kami terancam, kasihanilah dan tolonglah kami demi kasih-Mu yang besar. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Biarlah
segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan solo pujian bagi Tuhan dari sebuah solo Meyano Nicholas. Shalom jemaat, semoga pujian ini dapat memberkati kita semua. You are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you
because of who you are. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 17. Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 17, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami mohon bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabdamu. Amin. Pembacaan di sore hari ini dengan perikop seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu, baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Selamat sore, Ibu, Bapak, serta anak-anak. Shalom. Pembacaan kita dari kitab Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 17 ada dalam tema bulanan yang diberikan oleh Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku, yaitu pekabaran Injil yang membaharui masyarakat. Dan tema mingguannya, koyakanlah hatimu dan berbalik kepada Tuhan, sama seperti ayat 13a. Ibu Bapak serta anak-anak yang diberkati Tuhan, kitab Yoel yang kita baca adalah bagian dari himpunan nabi-nabi kecil di Perjanjian Lama yang oleh banyak ahli teologi mendaulat kitab Yoel ini sebagai book about the spiritual cry of lamentation and repetition. Buku tentang spiritual kesedihan, tentang penyesalan, peratapan, dan pertobatan. Dia sedikit unik dan berbeda dari beberapa kitab yang lainnya. Karena itu, salah satu ahli teologi membagi susunan kitab ini dalam beberapa bagian. Yoel pasal 1 ayat 2 sampai Yoel pasal 1 ayat 14 itu merupakan bagian panggilan untuk penyesalan. Memang kita baca di judul yang kita pegang dalam Alkitab itu tentang tulah belalang sebagai hukuman Tuhan, tapi itu hanya sebuah pengantar.
Kemudian Joel pasal 1 ayat 15 sampai 1 ayat 20 itu berbicara tentang cry of lament, tangisan penyesalan. Kemudian Yoel pasal 2 ayat 1 sampai 11 itu cry of alarm, tanda-tanda tangisan. Karena itu kita lihat dari ayat 2, pasal 2 ayat 1 sampai 11, suatu hari gelap gulita dan kelam kelabu, suatu hari berawan dan kelam pekat, metafora-metafora tentang tanda-tanda atau alarm tanda tangisan. Kemudian Yoel pasal 2 ayat 12 sampai Yoel pasal 2 ayat 17 yang menjadi bagian pembacaan kita dimasukkan pada bagian call to return, panggilan bertobat. Dan kemudian Yoel 2 ayat 19 sampai 19b sampai 2 ayat 27 proclaim of deliverance. Jadi ini menjadi penanda bahwa ini adalah bagian dari pembacaan yang di Perjanjian Lama berbicara tentang kedatangan Yesus Kristus. Dan kemudian Yoel 3 ayat 1 sampai 8 berbicara tentang penghakiman, dan Yoel 3 ayat 18 sampai 27 berbicara tentang hasil pertobatan atau result. Kitab ini sangat menarik Ibu Bapak, bahkan ketika para ahli teologi menempatkan dia punya vowel atau tanda-tanda huruf-huruf hidup, karena bahasa-bahasa Ibrani yang digunakan dalam Perjanjian Lama biasanya hanya huruf mati. Karena itu ada penempatan-penempatan vowel tertentu yang menjadi penanda, dan ketika vowel itu diletakkan, dia menjadi sebuah tangisan. Jadi ini didaulatkan oleh para ahli teologi sebagai sebuah karya sastra. Bukan hanya karya sastra, tapi juga kitab filosofi. Kitab Yoel ini pun unik dalam menempatkan Yom atau penebusan di dalam tradisi Yahudi. Kita kenal beberapa tradisi Yom Kippur atau hari penebusan dan pendamaian. Penempatan Yom atau penebusan di kitab Yoel berbeda dengan kitab di antaranya, Hosea, Amos, Obadya. Dalam kitab Yoel, pemahaman tentang penebusan dan pendamaian itu selalu ada dalam kaitan tentang keberadaan Tuhan. Karena itu kita lihat sekarang di ayat 12, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku, dan seterusnya sampai ayat 13. Kemudian dikatakan pada ayat 13c, sebab ia pengasih dan penyayang. Di dalam setiap ayat-ayat yang Yoel jelaskan, yang Yoel tuliskan, ada karakter yang dikenal dalam teologi teofania karakter. Allah selalu hadir dalam setiap proses penebusan, peratapan, penyesalan, dan pertobatan itu. Yom atau penebusan atau perdamaian. Karena itu yang nama-nama Yomima itu tuh pasti penuh dengan damai dan penuh dengan penebusan, kedamaian. Kata teofania karakter atau karakter Tuhan hampir sama dengan kitab Yeremia. Karena itu ketika kita berbicara tentang pertobatan pribadi di dalam pembacaan kita Yoel 12 sampai 17, itu juga dibagi menjadi dua bagian. 12 sampai 14 Ibu Bapak kita lihat itu pertobatan pribadi. Kemudian ayat 15 sampai 17 itu pertobatan bersama sebagai kelompok. Ketika Yoel menempatkan, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Itu tidak sampai di situ saja, tapi ayat 13 Yoel menekankan, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Karena biasanya di dalam tradisi-tradisi penebusan, peratapan, itu ada tradisi yang mengoyakkan pakaian sebagai bagian dari liturgis, sebagai bagian dari akta liturgi.
Yoel menekankan bahwa sebuah pertobatan tidak hanya sebagai sebuah pertobatan dalam unsur liturgi saja. Pertobatan yang sesungguhnya adalah pertobatan yang lahir secara spirit dari hati. Karena itu Yoel menekankan bahwa sebuah pertobatan yang sejati itu hadir dalam unsur karakter Tuhan, yaitu keberadaan kita sebagai gambar dan rupa Allah. Penekanan-penekanan firman Tuhan, kemudian balik kepada personal, dia selalu berkaitan, dia tidak terlepas. Kenapa Beta menjelaskan tadi di pengantar keberadaan kitab Yoel ini? Karena kitab ini ditulis dengan hikmat yang luar biasa. Kita hanya tahu Amsal dan Mazmur dan beberapa, tetapi di dalam beberapa pendidikan teologi, kitab Yoel ini sangat kuat karena kedudukan unsurnya hampir sama dengan kitab Yeremia. Dan di dalam Yeremia kita tahu bahwa ada penyataan-penyataan tentang keberadaan Yesus Kristus Juru Selamat yang mengaitkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Penempatan bentuk pertobatan dimulai dari pribadi, kemudian pada ayat yang ke-15 dikatakan, tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Ibu bapak ketong lihat, anak-anak ketong lihat secara jelas. Setiap pembukaan ayat itu, ayat 12 dan ayat 15, dia hampir sama. Yoel tidak pernah mengkritik bahwa liturgi itu salah. Tetapi dia mengatakan liturgi itu betul, tetapi juga disertai dengan akta yang sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar perayaan biasa saja. Bahwa pertobatan pendamaian bukan hanya isu-isu atau bicara-bicara teologi, bicara-bicara liturgi, bicara-bicara di gereja, tetapi dia harus dilakukan. Karena itu ayat 12 dan ayat 15 itu hampir sama. Karena dia berbicara tentang liturgi, tentang perayaan-perayaan. Kemudian ayat 15 dibilang, tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, hampir sama dengan ayat 12, berpuasalah dengan menangis dan dengan mengadu. Kemudian kita lihat ayat 13 dan ayat 16 hampir sama. Ayat 13 lebih menekankan kepada pertobatan personal atau pribadi atau individu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Ayat 16 mengatakan, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaat. Kata kudus di sini ibu bapak bukan pasif, dia aktif berproses di dalam kekudusan. Himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Karena biasanya di dalam tradisi yang ke bait Tuhan itu yang sudah akil balik, yang biasa berdiri di depan. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Dalam tradisi Yahudi, pada saat orang menikah, biasanya pengantin baru, laki-laki dan perempuan, dibiarkan sesaat untuk tidak dikenai sanksi sosial, dalam artian mereka tidak perlu mengikuti segala macam kegiatan-kegiatan sosial. Mereka dibiarkan sendiri menikmati waktunya. Mungkin ini juga cikal bakal dari bulan madu. Tetapi pada saat ini Yoel mengatakan suruh dong keluar. Kenapa? Menunjukkan bahwa pertobatan itu bukan sendiri-sendiri. Pertobatan harus dilakukan bersama. Sehingga ketika ayat 17 dia kembali mengulang akta liturgi, Yoel mengatakan, baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mesbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umatmu. Sebuah perkataan penyesalan yang dalam. Beta membuka YouTube-nya memang sulit sekali untuk membrowsingnya. Ketika kalau ibu bapak punya kesempatan waktu, lalu ketik dalam bahasa Inggris Spiritual of Cry dalam kitab Book of Yoel, itu kalau di dalam pembacaannya
itu seperti menangis, menyayat hati. Sehingga ketika dalam tradisi Perjanjian Lama membacakan kitab ini ada di dalam penghayatan yang utuh. Pribadi membacanya, kemudian secara berkelompok membacanya kan kembali. Ayat 15 tadi sedikit terlewat, sangkakala itu sebagai penanda mulai liturgi, tindakan liturgi dimulai. Sehingga ibu bapak serta anak-anak, kitab Yoel mengajarkan beberapa hal. Yang pertama, bahwa pertobatan selalu dimulai dengan pertobatan pribadi yang tidak hanya berupa tindakan liturgis, tetapi pertobatan sejati adalah sebuah bentuk pertobatan spiritual. Karena itu ketika kita ada sebagai jemaat yang setiap minggu kita mengatakan pertobatan di dalam pengakuan dosa, di dalam doa kiri, kita punya liturgi-liturgi, itu bukan hanya sekedar liturgi biasa, tetapi sebuah penghayatan bersama secara pribadi maupun sebagai jemaat, sebagai tubuh Kristus. Jangan sampai hari ini kita berkata, ya Tuhan ampunilah kami, keluar dari gereja kita melakukan banyak hal yang lain. Kita tidak tergambar, kita tidak menyatakan apa yang kita katakan di gereja. Bukankah itu menjadi sebuah tindakan menipu Tuhan dan Roh Kudus? Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibu bapak serta anak-anak, ketika kita mengatakan bahwa kita ada di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh, seharusnya itu disertai dengan tindakan yang sungguh-sungguh, tutur kata. Pertobatan yang tidak hanya sekedar liturgi, sebagai seorang anggota gereja tubuh Kristus. Ketika kita mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang telah diampuni oleh Tuhan, kita menyatakan pertobatan kita dan kita mau berubah, harusnya itu betul-betul tergambar di dalam setiap seluruh tingkah laku dan tutur kata kita. Jangan sampai kita melakukan hal yang hanya orang bilang pencitraan saja. Dan pertobatan yang pribadi itu harus disertai dengan pertobatan kelompok, keluarga, jemaat, masyarakat. Tapi apa yang kita lihat bersama-sama? Kita berbicara tentang pertobatan dengan alam. Tetapi Bapak tadi dalam perjalanan ketika beta datang, kebetulan beta mengendarai motor, dapat ujang sedikit di Talaga Raja karena beta dari Kusu-Kusu. Ujang sedikit saja, memang ujangnya sedikit besar. Sampah muncul di selokan kiri kanan. Baru sampah-sampah masker yang paling banyak. Kita memang dituntut untuk memakai masker, tapi apakah kita tidak merasa bertanggung jawab atas sampah yang kita pakai itu? Pop ice, anak-anak pun segala macam buah vita, segala macam penuh. Padahal setiap minggu kita menyatakan pertobatan, apalagi minggu pertama, pertobatan dengan alam semesta, karena alam menyatakan kehadiran Tuhan. Ketika kita menyatakan pertobatan, tetapi angka kekerasan dalam rumah tangga di kota Ambon semakin naik. Laki pukul bini, bini pukul bini memaki laki. Ketika kita mengatakan pertobatan, tetapi pendidikan terhadap pendampingan, terhadap pendidikan anak-anak terbengkalai. Kita masuk di dalam urutan-urutan SDM terendah. Ketika kita mengatakan pertobatan, perselingkuhan terjadi di mana-mana. Makanya orang kalau lagu Antara Nyaman dan Cinta beberapa waktu itu khotbah dari Bapak Pendeta Mailisa, semua tersentuh viral. Jangan sampai itu fenomena yang memang sedang in begitu.
Ketika kita mengatakan pertobatan, tetapi kita tidak mendampingi anak-anak kita dengan sungguh-sungguh. Ibu Bapak lihat, memang tuntutan anak-anak sekarang harus belajar online beberapa saat. Ada yang online karena sekolahnya belum tatap muka secara offline. Tetapi sudahkah kita sungguh-sungguh mendampingi anak-anak kita? Jangan sampai anak-anak kita menjadi lost generation. Dia buka Google Meet, dia buka Zoom, dia masuk di jadwal kelas. Anak-anak sekarang kan pintar. Dia bermain TikTok, bermain segala macam Snapchat, Facebook, Instagram, dan banyak hal yang lain. Lalu kemudian orang tua berkedok kata-kata anak-anak sekarang nih beda menjadi tameng untuk tidak memacu diri untuk mendampingi anak-anak dengan sungguh-sungguh. Ketika kita berbicara tentang pertobatan, tapi Ibu Bapak Beta pelayanan di lembaga pemasyarakatan itu banyak orang-orang Kristen. Terjadi korupsi, nepotisme, kolusi, segala macam hal. Jadi pertobatan seperti apa yang sesungguhnya harus terjadi? Yang pasti Yoel bilang, pertobatan yang sungguh-sungguh, yang bukan hanya menjadi akta liturgi, pertobatan yang dari dalam hati. Ketika kita mengoyakkan pakaian kita, kita harus mengoyakkan hati kita. Bukan persoalan mengoyakkan pakaian lalu menjadi tanda bahwa beta susaleh. Dan terkadang fenomena-fenomena banyak sekali di Maluku ini, di Ambon, kota Ambon. Ketika orang sudah ada dalam liturgi tertentu, kemudian dia bisa menjudge seorang lain bahwa mereka salah, mereka berdosa, dan segala macam. Apakah itu pertobatan sejati? Baru belajar teologi sedikit dari Google langsung bisa mengatakan bahwa beta memahami Alkitab. Padahal kita lihat dalam seluruh proses kitab suci, keselamatan, pengetahuan, hikmat, takut akan Tuhan adalah ongoing proses. Dia tidak berhenti. Dan itu lihat dari seluruh penyataan pada seluruh kehidupan bangsa Israel, dari perjanjian lama sampai jemaat Kristen mula-mula di perjanjian baru. Bukan proses yang gampang begitu saja. Dan banyak hal yang lain Ibu Bapak. Sehingga kitab Yoel yang kedua, hal yang kedua, kitab Yoel mengatakan bahwa pertobatan personal dia harus diiringi dengan pertobatan kelompok, karena itu menjadi bagian yang tidak terlepaskan. Karena apa artinya pertobatan personal kalau itu tidak menjadi sebuah pertobatan kelompok besar? Dan yang ketiga, bahwa penyesalan dan pertobatan adalah bagian dari menghadirkan tanda-tanda Tuhan, dari menghadirkan teofania karakter dalam hidup pribadi maupun sebagai bagian dari gereja, masyarakat, dan bangsa. Dan di dalam bulan pekabaran Injil ini menjadi penting melihat kembali, meninjau kembali misi Kristen kita. Dan dengan menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, yaitu melalui pertobatan pribadi yang ditandai lewat perubahan karakter, tindakan, pikiran, dan tutur kata yang berubah. Juga bersama di dalam kelompok. Pekabaran Injil itu bukan berarti kita mampu merubah seseorang. Pekabaran Injil yang sesungguhnya, apakah Injil itu sudah menjadi bagian dari karakter kita sehingga kita ketika kita berada, pekabaran Injil itu keluar lewat tindakan kita, kehidupan kita, tutur kata kita, hidup keluarga kita. Dan bahwa pekabaran Injil itu bukan persoalan kuantitas, bukan seperti zaman dulu. Pekabaran Injil itu persoalan kualitas. Apa artinya kalau ketong banyak tapi ternyata kualitasnya tidak menjamin? Apa artinya gedung besar-besar tapi kualitasnya tidak menjamin? Apa artinya perayaan besar-besar kalau kualitas itu tidak menjadi tanda di dalam karakter pembaharuan dan pertobatan kita?
pekabaran Injil yang benar-benar yang menjadi tanda new mission di dalam karakter Kristus, di dalam karakter Kristen kita, yaitu menghadirkan tanda-tanda Tuhan. Teofania karakter di dalam misi itu menjadi tanda bulat kita, bahwa kualitas pertobatan menjadi tanda pekabaran Injil yang sesungguhnya. Tuhan memberkati katong semua. Selamat menghayati bulan pekabaran Injil bersama dalam pertobatan pribadi, individu, keluarga, kelompok, golongan, masyarakat, dan jemaat. Amin. Sebagai respon atas pembacaan firman Tuhan kita menyanyi dari 2 Sahabat Lama nomor 131 ayat yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai tanda kita mengikrarkan pengakuan iman kita, mari jemaat diundang berdiri. Dan bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengaku iman percaya kita dengan bersama-sama menyebutkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hai langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan pujian bagi Tuhan melalui solo Saudara Willy Lawalata. Shalom Bapak Ibu Jemaat. Semoga lagu pujian yang kita bawakan dapat memberkati. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan? Kau
curahkan cintamu. Apakah artiku bagimu? Cintamu sekian selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darahmu karena banyak dosaku. Sedihku dari cintamu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahimanmu, agar ku mampu wartakan kasihmu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cintamu, jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu. Oh, pantaskah ku menyambut tubuh darahmu karena banyak dosaku. Seringku dari cintamu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahimanmu, agar ku mampu wartakan kasihmu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cintamu, jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu. Jemaat yang diberkati Tuhan,
Sambil kita memberi persembahan di malam hari ini, ingatlah pesan Alkitab. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Yang
dengan segala kelebihan kami Tuhan, tapi juga dengan segala kekurangan yang ada pada kami Bapa. Kami mempersembahkan semua syukur kami di malam hari ini kepadamu Tuhan. Kami mohon dengan kerendahan hati, Bapa terima, Bapa kuduskan sebagai suatu ukupan yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu Bapa. Dan kerinduan kami Tuhan, bukan saja uang benda mati ini, tapi hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami persembahkan kepadamu Bapa selaku persembahan yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan pujian bagi Tuhan dari sebuah solo Grace Leinusa. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua, Shalom. Kita akan menyanyikan satu lagu bagi Tuhan, kiranya lagu ini dapat memberikan kekuatan dan berkat bagi Bapak Ibu Saudara semua untuk melangkah di usbu yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world. You're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Oh, at the center of it all.
Jesus be the center of my church, and every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. Terima kasih untuk seluruh persembahan pujian yang dibawakan dari awal, Saudara Meilano Nicholas, Saudara Willy Laulata, dan Saudari Grace Leinusa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita untuk masuk di dalam doa syafaat, dan doa ini diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama, dan pada bagian doksologinya akan kita nyanyikan. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang memiliki bumi ini, Allah yang kami kenal dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang memimpin dan selalu menuntun kami lewat Roh-Mu yang kudus. Kami datang dalam ungkapan syukur atas kasih Tuhan dalam hidup kami, sehingga Tuhan memperkenankan kami kembali untuk beribadah bersama-sama di sore menjelang malam ini. Kami ada di dalam akta liturgi kami untuk bersyukur atas kasih Allah yang besar, sambil kami menyerahkan seluruh hidup kami. Tuhan Allah Bapa di sorga, sebagai pribadi-pribadi kami datang Tuhan dan menyerahkan seluruh hidup kami, dengan tugas tanggung jawab kami, dengan profesi kami, dengan semua latar belakang kehidupan keluarga yang kami harus gumuli. Tuhan memberkati kami, siapapun kami, apapun kami, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai orang tua, ayah, ibu maupun orang tua tunggal. Tuhan memberkati kami sehingga kami mampu berperan sesuai dengan profesi, berperan dengan seluruh tugas tanggung jawab kami, baik secara pribadi maupun di dalam kehidupan keluarga, maupun dalam persekutuan bersama, dalam kehidupan keluarga besar maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Tuhan memampukan kami dengan seluruh latar belakang dan profesi kami, sehingga kami mampu menjalani dengan sungguh-sungguh setiap kewajiban-kewajiban yang Tuhan taruh di pundak kami. Sebagai suami, sebagai istri, kami mampu mempertahankan kekudusan rumah tangga kami. Jikalau ada keretakan-keretakan yang ada, Tuhan pulihkan, sehingga kami mampu terus mengarungi seluruh kehidupan kami bersama dalam kehidupan rumah tangga kami, di mana Tuhan menjadi nakodanya.
Kami datang dengan semua peran kami sebagai orang tua dalam mendampingi dan membimbing anak-anak kami, mulai dari bayi yang ada di dalam kandungan sampai anak-anak kami yang muda. Tuhan berkati agar kami mampu menjalankan tugas kewajiban kami dengan baik. Kami ada sebagai guru pertama bagi anak-anak kami untuk bertumbuh dan mengenal pengetahuan dan iman Kristen, sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang memiliki masa depan yang cerah. Allah Bapa di sorga, berkati setiap pekerjaan yang harus kami gumuli dan geluti untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kami, memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga kami, memenuhi kebutuhan-kebutuhan tumbuh kembang anak-anak kami, memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak kami. Agar kami mampu menyediakan apa yang mereka butuhkan, agar kami mampu menyediakan apa yang keluarga kami butuhkan. Apapun pekerjaan kami, yang ada di kantor-kantor, yang ada di lembaga-lembaga pemerintah, yang ada di lembaga dan perusahaan swasta, kami yang berwirausahawan sendiri, kami yang berkarya sendiri, kami yang harus menjalani seluruh bisnis-bisnis kami, bahkan kami yang menjadi para pekerja upah harian, kami yang berprofesi sebagai pengendara, sebagai sopir, sebagai tukang ojek, sebagai buruh, apapun kami Tuhan, bahkan para nelayan dan petani yang menjalani setiap hidup mereka untuk mencari sesuap nasi. Kepadamu Tuhan kami menyerahkan tugas tanggung jawab dan kewajiban yang harus kami jalani ini, agar kami mampu berusaha dengan sungguh-sungguh. Ya Allah Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh anak-anak kami. Tuhan berkati anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka, mulai dari bayi yang ada di dalam kandungan sampai anak-anak muda kami yang beranjak dewasa dalam pencapaian-pencapaian mereka. Berkati anak-anak kami dengan gisi-gisi mereka. Berkati anak-anak kami dengan pendidikan-pendidikan mereka. Berkati anak-anak kami di dalam pergaulan mereka. Berkati setiap anak-anak kami di dalam jenjang-jenjang pendidikan mereka. Baik anak-anak kami yang ada bersama dengan kami sebagai orang tua maupun keluarga bersama, orang tua asuh, wali, maupun anak-anak kami yang harus terpisah karena tuntutan pendidikan. Mereka harus mencari yang terbaik. Bahkan anak-anak muda kami dalam perencanaan untuk mencari pekerjaan dan membina kehidupan rumah tangga mereka yang baru. Kepadamu Tuhan kami taruh masa depan kehidupan negara ini, gereja ini, bangsa ini, daerah ini, kehidupan keluarga kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan jua. Ya Allah Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh hidup kami, dan kepadamu Tuhan kami menyerahkan kehidupan Klasis Kota Ambon, 23 jemaat dengan semua para pelayan yang ada di dalam Klasis, di dalam jemaat-jemaat. Tuhan berkati seluruh pergumulan hidup jemaat yang di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, tapi kami yakin Tuhan akan selalu menuntun kami. Walaupun pandemi ini masih menjadi bagian dalam pergumulan kami, tapi ada Allah yang memampukan kami untuk melewati seluruh pergumulan hidup ini, sehingga dengan hikmat kami mampu menjaga kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mampu berpartisipasi dengan baik sebagai masyarakat di dalam kehidupan jemaat-jemaat kami, menjaga dan mentaati protokoler kesehatan, sambil menjaga kebersihan lingkungan kami dan menjadi bagian dari program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Kami tidak percaya dengan semua hoax yang ada, tapi kami ada dengan hikmat yang Allah berikan, karena kami yakin bahwa hidup dan mati kami semuanya ada di dalam tangan Tuhan saja. Ya Allah Bapa di sorga, kami berdua menyerahkan seluruh kehidupan jemaat, ke-23 jemaat di dalam Klasis Kota Ambon, dengan setiap program-program pelayanan, dalam setiap seluruh pelayanan-pelayanan yang dilakukan para pelayan. Tuhan berkati, mulai dari ketua majelis jemaat sampai pendeta jemaat, para penatua, diaken, maupun semua komisi-komisi, panitia hari besar gerejawi, tim-tim multimedia, kantoria, semua, guru sekolah minggu, badan-badan pembantu, pembimbing, tim kateket, semua Tuhan kami taruh mereka semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mereka yang selalu memberi waktu untuk sama-sama melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat. Mereka yang selalu memberi seluruh perhatian mereka untuk membangun tubuh Kristus di tengah-tengah jemaat.
Kepadamu Tuhan kami berserah seutuhnya, sambil kami menyerahkan Klasis Kota Ambon dalam setiap program yang sedang dijalankan ke Jemaat Wainibe di Buru. Tuhan berkati agar seluruh program pelayanan itu bukan hanya sekedar program biasa saja, tapi program yang dimana kami dapat menyentuh semua jemaat di Jemaat Wainibe. Kami menjadi saluran berkat dalam seluruh kebersamaan kami sebagai tubuh Kristus di Gereja Protestan Maluku. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami berdoa untuk majelis Jemaat Nasaret, majelis Jemaat Hokim Tong, semua majelis jemaat dan pendeta pendamping, Pendeta Noya sebagai Sekbid Pos yang pada hari ini bersama-sama mendampingi dan bersama-sama dalam pelayanan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh pelayanan yang mereka berikan, tim multimedia, kantoria, kolektan, semua, bahkan para tuagama, semua kami yang ada, para petugas COVID-19. Kepadamu Tuhan kami serahkan semua kami, bahkan semua solois yang mau memberi waktu untuk memberi kesaksian lewat pujian-pujian mereka. Tuhan berkati agar seluruh talenta pelayanan yang diberikan, kami kembalikan itu hanya kepada Tuhan, sambil kami menyerahkan seluruh persembahan syukur dan persembahan pujian yang diberikan oleh kami di hari ini dalam persekutuan umat yang beribadah. Kepadamu Tuhan kami menyerahkan pemerintah Kota Ambon, wali kota, seluruh jajaran bersama dengan semua jajaran wakil wali kota dengan semua jajaran, dinas-dinas terkait sampai pada unit-unit yang terkecil. Kepadamu Tuhan kami berserah, semua anak-anak Tuhan yang Tuhan taruh di setiap unit-unit pelayanan pekerjaan di tengah-tengah kota ini, bahkan di Provinsi Maluku ini ya Bapak, kami taruh dalam tangan pengasihan-Mu. Allah akan bersama-sama dengan mereka memberikan hikmat agar setiap tindakan dan tutur kata, setiap keputusan-keputusan yang mereka jalankan, setiap keputusan-keputusan yang diputuskan menjadi tanda kehadiran Allah. Sambil kami berserah ya Tuhan atas seluruh pembacaan firman Tuhan yang telah kami dengar, kami mampu menghayati dengan sungguh-sungguh. Yoel mengajarkan kami bahwa pertobatan bukan hanya sebuah akta liturgis belaka, tetapi menjadi akta sesungguhnya secara spiritual, sehingga ketika kami mampu bertobat dalam akta liturgi kami mampu bertobat secara spiritual. Spiritual kami diubahkan sehingga kami mampu menghadirkan karakter Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, setiap perbuatan kami, setiap tingkah laku kami, setiap tutur kata kami. Dan karena itu Tuhan kepadamu kami berserah. Di malam hari ini juga Tuhan kami menyerahkan setiap orang-orang yang sedang bergumul, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang terus bergumul dengan kehidupan, Tuhan buka pintu untuk menjawab doa-doa mereka. Mereka yang masih bingung, Tuhan cari jalan keluar, Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka. Mereka yang masih terus mengetok pintu, Tuhan bukakan pintu bagi mereka. Dan kepadamu Tuhan, mereka yang terus berlutut meminta kekuatan, Tuhan tegakkanlah mereka. Ini doa dan sembahyang kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ya Tuhan di dalam tangan pengasihan Allah. Dengan bersyukur bahwa ketika Tuhan ada bersama-sama dengan kami di minggu yang lalu, Tuhan pun akan berjalan bersama-sama dengan kami di minggu ini, di minggu depan, dalam seluruh penghayatan, dalam seluruh kehidupan kami. Karena itu Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan kita dari 2 Sahabat Lama nomor 165 ayat yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Untuk tugas pengutusan itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk dan berdoa syukur. Ibadah selesai,